Seorang pemuda berambut gondrong sedang berdiri di tepi tebing curam, menatap ke arah cakrawala pegunungan Sierra Nevada yang menjulang megah. Angin dingin menerpa wajahnya, namun matanya bersinar penuh gairah. Ia tahu satu hal, dunia butuh perlengkapan yang bisa mendampingi jiwa-jiwa petualang seperti dirinya. Dari impian di atas gunung itu, lahirlah merek legendaris, The North Face. Dan di balik semua itu, ada nama yang sering luput dari sorotan. Awal mula, antara liar dan visi, Douglas Tompkins lahir pada 20 Maret 1943 di Ohio, Amerika Serikat. Ia bukan anak rumahan. Sejak kecil, Douglas sudah jatuh cinta pada alam. Alih-alih memilih jalan karir konvensional, ia menghabiskan masa mudanya menjelajahi alam liar, mendaki gunung, bermain ski, dan berkano di danau-danau terpencil. Ia dikenal sebagai pribadi yang keras kepala, berani, dan sangat idealis. Pada usia 20-an, Douglas menetap di California, tempat di mana semangat kebebasan dan pemberontakan budaya sedang mencapai puncaknya. Bersama dengan istrinya saat itu, Susie Tompkins, mereka membuka sebuah toko kecil di kawasan North Beach, San Francisco, pada tahun 1966. Toko itu menjual perlengkapan mendaki dan kegiatan luar ruang. Dan mereka menamainya The North Face, mengacu pada sisi gunung yang paling keras, paling dingin, dan paling menantang, sebuah simbol tekad untuk menaklukkan tantangan ekstrim. Toko itu hanya seluas 46 meter persegi, tapi semangat yang dikandungnya lebih besar dari gunung manapun. Douglas bukan sekadar pebisnis. Ia adalah pengguna, penjelajah, penguji langsung dari produk-produknya. Ia tak mau hanya menjual peralatan, ia ingin membuat perlengkapan yang bisa menyelamatkan nyawa, mendukung perjalanan ke alam ekstrim, dan memberi rasa aman bagi para petualang. Visi ini membuat The North Face cepat dikenal, bukan hanya karena kualitas produknya, tapi karena nilai-nilai yang diusung, keberanian, ketangguhan, dan kecintaan pada alam. Namun, Douglas tak berhenti di situ. Pada tahun 1968, hanya 2 tahun setelah mendirikan The North Face, Douglas menjual perusahaannya. Keputusannya ini membuat banyak orang heran. Tapi bagi Douglas, bisnis hanyalah alat, bukan tujuan. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna. Ia kemudian membantu Susie mendirikan merek fashion wanita terkenal, Esprit, yang menjadi salah satu perusahaan pakaian terbesar di dunia pada 1980-an. Namun lagi-lagi, setelah bertahun-tahun dalam dunia bisnis, Douglas merasa dunia korporat tak sejalan dengan hati nuraninya. Pada awal 1990-an, ia mundur sepenuhnya dari dunia bisnis. Dengan kekayaannya, ia membeli jutaan hektar lahan di Patagonia, wilayah liar yang sebagian besar masih belum tersentuh. Tujuannya bukan untuk membangun resor atau properti komersial, tapi untuk melindungi alam itu sendiri. Douglas Tompkins menghabiskan sisa hidupnya sebagai aktivis lingkungan. Ia mendirikan organisasi konservasi seperti Tompkins Conservation, dan bersama istri keduanya, Christine M.C. David Tompkins, mantan CEO Patagonia, mereka menciptakan taman-taman nasional di Chili dan Argentina. Total lebih dari 2 juta hektar tanah disumbangkan untuk menjadi kawasan lindung. Tragisnya, Douglas meninggal pada Desember 2015 akibat hipotermia saat melakukan kegiatan kayak di Danau General Carrera, Chili, di alam liar yang ia cintai dan dalam kegiatan yang ia jalani seumur hidupnya. Kini, The North Face adalah simbol global dari semangat eksplorasi dan keberanian. Tapi di balik setiap jaket tahan badai dan tas pendakian berlogo setengah kubah itu, tersimpan kisah tentang seorang pria yang hidupnya didedikasikan untuk 2 hal, menjelajahi dunia dan menyelamatkannya. Douglas Tompkins mengajarkan bahwa warisan sejati bukan hanya berupa perusahaan besar atau angka penjualan,
tapi jejak yang kita tinggalkan di bumi ini, dan keberanian untuk hidup seturut keyakinan, meski itu berarti meninggalkan segalanya.